Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, kelas B, program studi agribisnis peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan usaha ternak itik. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu. Peternakan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber devisa negara, dan penyedia bahan pangan. Agribisnis peternakan merupakan segala sesuatu aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ternak, industri hulu sampai hilir, dan lembaga-lembaga pendukung. Agribisnis tersebut merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peternakan itik pedaging merupakan usaha yang cukup menjanjikan ke depannya karena usaha ini minim kendala apabila telah mengetahui kelayakan usaha dari beberapa aspek kelayakan, terutama layak pada aspek pemasaran dan aspek keuangan dari usaha. Seperti yang diketahui, kendala yang sering dihadapi dalam bisnis peternakan itik pedaging ini yaitu persaingan pemasar itik pedaging dan kerugian akibat perhitungan keuangan yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, kita diharapkan mampu menganalisis apakah usaha peternakan itik pedaging ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. Sifat investasi dari usaha peternakan itik pedaging sebanyak 3.200 ekor. Yang kami usulkan adalah investasi baru dan skor, artinya terjamin, aman, dan terlindungi. Kemudian jenis produk yang akan dihasilkan dari usaha peternakan itik pedaging ini yaitu produk itik hidup yang siap dipasarkan ke konsumen dan memenuhi kebutuhan. Di mana aspek hukum untuk menjalankan usaha ini kami akan meminta surat izin kepada pihak pemerintah di Segeri Kabupaten Pangkep setempat dimulai dari desa hingga kecamatan sebagai lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar kandang yang akan didirikan di daerah ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Selanjutnya, jenis dan jumlah produksi. Jenis produk merupakan itik pedaging hidup dengan ukuran sesuai standar pasaran yang ada. Dengan begitu, calon konsumen dapat membeli itik sesuai kebutuhannya. Jumlah produksi yang akan disajikan setiap periodenya yaitu kurang lebih 3.200 ekor itik dengan harga 42.000 per ekor dalam kondisi hidup. Namun harga ini bisa saja berubah karena keadaan ekonomi. Selanjutnya, penentuan lokasi proyek. Lokasi usaha peternakan itik pedaging dengan kapasitas 3.200 ekor itik ini yang dipilih adalah berada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Mandale. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor dekatnya lokasi dengan akses transportasi dan sudah ada usaha serupa yang didirikan sebelumnya sehingga masyarakat dapat menerima usaha ini untuk dijalankan. Selanjutnya, bangunan kandang. Letak kandang yang akan didirikan ini berada di lahan kosong milik pribadi yang jarak antara pemukiman lumayan jauh sehingga dapat dijalankan tanpa khawatir mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Mesin dan peralatan yang digunakan untuk menunjang usaha ini adalah dengan memanfaatkan gas olek, baskom ukuran besar, tempat minum, mesin steam, tangki air 5.000 liter, timbangan, gerobak, tabung gas 12 kg, alat termohigro, terpal, ember, alat suntik, vaksin, generator listrik, dan instalasi listrik. Sedangkan untuk prasarana yang digunakan yaitu kandang modern. Model kandang ini sangat cocok untuk jumlah ternak itik yang cukup banyak. Dan nantinya kandang ini dibagi menjadi 32 petak dengan populasi setiap petaknya yaitu 100 ekor per petaknya. Luas kandang yang akan dibuat nantinya yaitu 45 meter persegi secara keseluruhan. Setiap petaknya mempunyai panjang dan lebar 30 kali 15 meter dengan tinggi pagar 2 meter. Lantai bagian dalamnya dilapisi dengan sekam dan bagian luar setiap petaknya terdapat kolam tempat itik berenang dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter setiap kolamnya.
Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi usaha peternakan itik pedaging yang dilakukan adalah pengawasan terhadap proses pemeliharaan agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi usaha peternak itik pedaging ini yaitu sebesar 3.200 ekor setiap periode pemeliharaannya. Jumlah tersebut akan disesuaikan dengan kesediaan bibit DOD yang ada. Selain itu juga disesuaikan dengan kenaikan harga bibit DOD dan pakai yang tersedia di pasaran demi menjaga ketersediaan modal usaha yang ada. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan pada usaha peternakan itik pedaging ini yaitu bibit DOD itik pedaging dan pakan itik dari dedak padi, bungkil kelapa, tepung ikan, dan makanan berprotein lainnya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran, di mana konsumen merupakan hal utama yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini. Pelaku usaha di bidang kuliner dan masyarakat. Kedua, konsumen ini merupakan target utama dari usaha peternakan itik pedaging demi mencukupi kebutuhan daging itik yang mereka butuhkan. Kemudian, daerah pemasaran yang dipilih adalah kios atau warung itik pedaging yang tersedia di pasar tradisional dan modern yang berada di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, potensi pemasaran. Perkembangan potensi pemasaran akan produk itik pedaging dan terus meningkat. Mengingat kondisi wilayah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan tingkat penduduk yang akan terus meningkat ke depannya, sehingga usaha peternakan itik pedaging ini dapat berkembang dengan besar. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan tulang punggung manajemen yang harus disusun mengikuti misi usaha. Tujuan utama dari usaha yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Struktur organisasi dalam usaha ini mulai dari pemimpin, manajer, pemelihara, pemasar, sampai pada kasir. Ini adalah bentuk struktur organisasi dari studi kelayakan usaha ternak itik yang akan kami jalankan. Selanjutnya, investasi ternak itik dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut, mulai dari kandang hingga pada kebutuhan-kebutuhan yang menjadi investasi. Selanjutnya, biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap merupakan biaya-biaya dalam keadaan terbatas, tidak mengikuti perubahan aktivitas produksinya. Sedangkan biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah kira-kira sebanding dengan besarnya produksi. Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha ternak itik pedaging ini berupa biaya pakan, obat-obatan, listrik, transportasi, dan penyusutan investasi lainnya. Kita dapat melihat pada tabel berikut, di mana biaya tetapnya yaitu mulai dari penyusutan kandang sampai gaji karyawan tetap. Kemudian biaya variabelnya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana kebutuhan modal kerja dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel 4 dan 5 adalah rencana kebutuhan modal kerja. Dari tabel tersebut, maka kita dapat menghitung kebutuhan modal kerja per bulan dan modal kerja per tahun, di mana kita peroleh modal kerja per bulan sebesar 16.500.000, sedangkan modal kerja per tahunnya 198 juta. Selanjutnya kita akan menghitung perkiraan harga pokok produksi. Pada awal bulan Juni, perusahaan Prekdak Amanah memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 60 juta, bahan setengah jadi sebesar 90 juta, dan persediaan makanan siap jual sebesar 120 juta. Proses produksi di bulan Agustus membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta dengan biaya pengiriman 10 juta selama proses produksi. Terdapat biaya pemeliharaan itik sebesar 20 juta. Pada akhir bulan Juli terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 50 juta, sisa bahan setengah jadi sebesar 8 juta, dan sisa makanan siap jual sebesar 25 juta. Pertama, kita akan menghitung bahan baku yang digunakan.
Rumus menghitung bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku kemudian dikurang saldo akhir bahan baku sehingga dapat diperoleh bahan baku yang digunakan sebesar 770 juta. Tahap kedua yaitu menghitung biaya produksi. Rumusnya yaitu total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Di sini tidak ada biaya overhead produksi sehingga hanya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja sehingga total biaya produksinya menjadi 165 juta. Tahap ketiga menentukan harga pokok produksi. Rumus yang digunakan adalah harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi kemudian dikurang saldo akhir persediaan dalam proses produksi sehingga dapat diperoleh harga pokok produksi sebesar 240 juta. Kemudian tahap keempat yaitu menghitung harga pokok penjualan. Rumus menghitung HPP atau harga pokok penjualan yaitu HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir sehingga diperoleh HPP sebesar 340 juta. Jadi harga pokok produksi yang diperoleh pada bulan Agustus sebesar 342 juta rupiah. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.